Anak-anak yang terkasih, kita ketemu lagi dengan kegiatan hari ini. Kita akan mendengar cerita tentang kancil dan harimau yang bodoh. Kancil cerdik dan harimau yang bodoh. Cerita fabel, cerita tentang binatang oleh Suster Romina dari TKK Santa Maria Lourdes. Pada suatu hari ada seekor kancil sedang merumput dengan asiknya. Tiba-tiba datang seekor harimau menghampirinya. Hehehehehe, baik sekali hari ini nasibku. Aku akan makan si kancil empuk ini, kata harimau. Si kancil terkejut, tapi karena dia cerdas, dia tidak menunjukkan rasa takutnya. Dia tetap tenang menghadapi harimau yang bodoh itu. Kancil berkata, "Tuan harimau, kau memang luar biasa," puji si kancil. "Tetapi rajaku pernah bilang bahwa siapapun yang akan memakan rakyatnya harus seizin beliau." Harimau berkata, "Jadi kamu selama ini punya raja?" "Aku tidak takut," katanya. Kata kancil, "Baginda Raja berkata, jika rakyatnya diganggu, beliau akan mengejar pengganggunya dan keluarganya. Bayangkan jika Tuan Harimau mengganggu saya dan teman-temanku, rajaku akan mengejar Tuan Harimau dan anak-anakmu." Lalu si Tuan Harimau yang bodoh itu berkata, "Memang dia sekuat apa rajamu itu?" Tetapi harimau itu juga gusar, agak cemas. Lalu kancil mengatakan, "Rajaku sangat kuat, tetapi rendah hati. Tidak ada binatang lain yang bisa menyainginya. Beliau pernah mengalahkan gajah yang besar." Tapi harimau yang bodoh itu berkata, "Aku tidak percaya, kancil. Sekali-kali aku tidak percaya," kata harimau itu kesal. Lalu kancil itu mengatakan, "Beliau tidak suka dipuji, apalagi menyombongkan diri. Namun kami sebagai rakyatnya bisa melihat kekuatannya." Merasa tertantang, harimau geram terhadap si kancil. "Di mana istana rajamu?" Kancil menjawab, "Tidak, Tuan Harimau yang mulia, rajaku tidak ingin diketahui tempat tinggalnya. Dia berada di istana yang mewah." Lalu harimau mengatakan, "Tunjukkan aku, atau aku akan makan engkau sekarang juga." Semakin geram harimau terhadap si kancil. Lalu kancil menjawab, "Ah, yang mulia, raja sedang tidur rupanya." Karena mereka sementara jalan menuju sebuah sumur. Lalu si kancil menempelkan telinganya sambil pura-pura mendengarkan suara dari dalam. Lalu harimau bertanya, "Kenapa kamu berbisik-bisik?" Harimau tidak sabar. Ia maju dan melongok ke dalam sumur, berteriak, "Raja Kancil, keluar!
"Raja Kancil, keluar!" Teriakannya itu menggema. Dari dalam sumur. Harimau mundur selangkah, mengira itu jawaban dari Raja Kancil, lalu maju lagi. Dan Kancil mengatakan, "Cukup Tuan Harimau. Baginda rajaku di dalam sana marah sekali kalau kita bising." Kancil bersikap gelisah. "Lebih baik Tuan Harimau pulang saja." "Tidak, aku mau bertemu dia." Demikian teriakan daripada si Tuan Harimau. Lalu gema pun muncul lagi dari dalam sumur. "Aku akan ke tempatmu sekarang." Suara harimau disambut dengan gemanya dari dalam sumur. Kancil, "Aku mau masuk. Bagaimana caranya? Aku ingin ketemu rajamu." Lalu Kancil menjawab, "Jika memang Tuan Harimau dan sudah siap, silakan naik ke ember itu. Aku akan membantu Tuan ke bawah dengan tali itu bertemu raja." Harimau pun menaiki ember timba dan si Kancil mengerek tali ember pelan-pelan. Namun ketika tiba di pertengahan, Kancil menggoyangkan tali ember hingga harimau kehilangan keseimbangan dan biur jatuh. Harimau jatuh ke dalam sumur. Teriak harimau dari dalam sumur, "Awas kau Kancil, nanti akan kumakan kau remuk sampai sehabis-habisnya." Namun dia sudah ada di dalam air, di dalam sumur. Nah, anak-anak yang terkasih, kita mendengar cerita tentang Kancil dan harimau yang bodoh. Bagaimana si Kancil yang cerdas dan menggunakan kecerdasannya untuk menolong sesamanya, menyelamatkan sesama daripada ancaman si harimau untuk membinasakan mereka. Senang kan mendengar ceritanya? Ayo belajar menjadi anak yang baik, anak yang cerdas dan menggunakan kecerdasan untuk menolong sesama. Oke, bye-bye.